Penentuan jinak atau ganas seringkali tidak mudah. Bahkan benjolan yang ada di permukaan pun, ya, di kulit misalnya, muncul ke permukaan, belum tentu kita bisa tahu ini jinak atau ganas. Apalagi kalau benjolan itu ada di dalam. Saya sudah ceritakan bahwa ada benjolan bersifat jinak, ada benjolan bersifat ganas. Penentuan jinak atau ganas seringkali tidak mudah. Bahkan benjolan yang ada di permukaan pun, ya, di kulit misalnya, muncul ke permukaan, belum tentu kita bisa tahu ini jinak atau ganas. Apalagi kalau benjolan itu ada di dalam, di liver, di ginjal, di paru yang tidak terlihat dari luar. Oleh karena itu, untuk benjolan atau tumor yang belum jelas jinak atau ganas, ya, nomor satu biasanya kita lakukan pemeriksaan imaging, CT scan atau MRI. Langkah kedua, biopsi. Jadi biopsi itu adalah untuk mengambil jaringan atau sel agar bisa dipelajari apakah ini ganas atau tidak, lalu tipenya seperti apa. Misalnya dari foto CT scan kelihatannya ini ganas ini, ya udah kan, udah ketahuan. Belum cukup, karena kanker sendiri ada berbagai macam jenisnya. Ada kanker yang disebut sebagai sarkoma, ada kanker yang disebut sebagai adenokarsinoma. Ada kanker yang berasal dari neuroendokrin tumor. Nah, untuk memastikan itu, dokter harus melihat sel kankernya dengan mikroskop. Kalau organnya ada di dalam, bukan hanya di dalam, mungkin juga di jaringan di kulit, harus diambil. Tidak mungkin kan kita menempelkan mikroskop ke tangan, jadi diambillah jaringan itu untuk dibawa ke depan mikroskop. Cara pengambilan, metode pengambilan itu disebut biopsi. Apa itu stadium? Mungkin sudah banyak juga yang tahu. Stadium adalah tingkatan atau level berat dari kanker. Jadi, apabila seorang dokter menemukan pasien dengan kanker, mendiagnosis pasien dengan kanker, tindakan lanjutnya adalah menentukan stadium. Secara umum, stadium itu ada stadium 1, stadium 2, stadium 3, stadium 4. Ini yang lazim dipakai. Penentuan stadium ini berdasarkan 3 hal. Besarnya kanker, ya, bisa dalam sentimeter dan lain-lain. Kemudian apakah ada pembesaran kelenjar, artinya kankernya sudah menyebar ke kelenjar getah bening, atau metastasis pergi ke organ lain. Jadi 3 hal ini kemudian akan menentukan ada di stadium berapa. Beda kanker akan beda penentuan stadiumnya. Ini tidak umum. Jadi kanker paru, kanker payudara, kanker prostat, kanker usus, cara penentuan stadiumnya berbeda. Untuk apa stadium ini ditentukan? Nomor 1 adalah untuk menentukan pengobatan. Karena lain stadium bisa lain obatnya. Pengobatan yang banyak dipakai untuk kanker organ padat adalah operasi. Operasi umumnya dilakukan pada stadium 1 atau 2. Stadium 4 rata-rata tidak dioperasi. Kepentingan kedua adalah untuk berdiskusi dengan pasien dan keluarganya. Karena kita tahu bahwa pada stadium yang tinggi, harapan hidup menjadi lebih tipis. Nah, oleh karena itu kita dapat menduga prognosis harapan berdasarkan stadium. Ada dokter yang mengatakan, ya mungkin ini bertahan hanya 1 tahun lagi. Itu berdasarkan hitungan stadium. Jadi stadium menentukan jenis pengobatan, lalu menduga harapannya akan bertahan berapa lama dan kemungkinan keberhasilan obat seperti apa.